Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqil mustafa wa rasulikal mujtaba wa aminika ala wahyis sama as'aluka anta sohali soddi wa tuyassiru lisani wa taj'alani nafiqan bil haqq amilan bih birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada sore hari ini baik yang ada di sini atau yang di luar yang mengikuti kegiatan ini, kita masih dilimpahi nikmat, baik nikmat secara lahiriah atau hissi berupa usia, sehat dan juga sempat, atau nikmat berupa maknawi yaitu nikmat hidayah iman dan Islam, dan juga nikmat diberi kekuatan dan kemampuan untuk melakukan taat pada saat yang mulia ini, yakni dengan bisa menghadiri pengajian ini. Tentu harapan kita semoga langkah kita di tempat masing-masing ini merupakan bagian daripada syukur atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum dimulai, sebagaimana kita biasa, kita bertawasul dulu ke hadrah Rasulullah, juga kepada para sahabat, kepada keluarga, dan juga khususnya kepada almarhum almarhumah penyusun dan pengarang kitab yang kita aji ini, dan juga kepada pembimbing kita semua, yaitu Kiai Haji Koko Abdul Qadir Roji. Dan juga mudah-mudahan perguruan Islam Aliana ini semakin maju dan semakin tangguh, bisa mencetak kader bangsa, bisa mencetak kader-kader agama, sehingga kedepannya benar-benar tangguh dan menjadikan contoh untuk perguruan-perguruan Islam yang lainnya. Amin. Ila hadratun Nabi Mustafa wa rasulil mujtaba wal muqtafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila hadratil ikhwanihi min al-anbiya mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya sahabil qadir sallallahu mama kahjara Abdullah bin wa dzurriyyatihi usuli wa furai wa kahjika Abdul Qadir Raji wa dzurriyyatihi wa furai fokusan di perguruan Islam Aliana. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, faslun fis sam'i wal basar. Di sini akan menjelaskan tentang sama dan basornya Allah Subhanahu wa taala. Masih pada konsideran bab kedua, yaitu anak sunniyun. Kita ini nahnu sunniyun. Kita masing-masing adalah sunni, muslim yang sunni. Tanda muslim yang sunni itu selanjutnya adalah meyakinkan, mengiktikadkan dengan sedalam-dalamnya bahwa Allah itu mempunyai sifat sama dan basor. Sama artinya mendengar, basor ada artinya melihat. Wa taqidu annahu ta'ala sami'un basir. Kami mengiktikadkan dengan sesungguh-sungguhnya
bahwa dat Allah itu adalah Sami'un Basir, dat yang mendengar dan yang melihat. Sebahagian ahli tafsir dalam ayat yang terdapat dalam Al-Quran, wa ja'alakumus sam'a wal basar wal afidah, al-ayat, sebagian dari tafsir mengartikan sama basor di manusia itu adalah representasi daripada akal. Jadi ketika manusia itu punya pendengaran dan punya penglihatan, itu tandanya punya akal katanya. Memang bisa dipahami juga apabila ada ahli tafsir yang mengartikan bahwa sama basor itu adalah bagian merupakan akal. Karena begini, yang diamanahi oleh Allah, yang diamanati taklif sebagai khalifah di muka bumi ini adalah manusia. Manusia itu karena manusia berakal. Tidak cukup hanya dengan akal, kemudian harus menanggung tanggung jawab sebagai khalifah. Tapi di samping itu harus punya pendengaran dan penglihatan. Karena kalau seseorang itu walaupun punya akal, tapi ternyata tidak melihat atau tidak mendengar sejak awalnya, itu ghairu mukallaf. Jadi nggak ada kewajiban dari Allah dan juga nggak ada larangan. Jadi kalau ada orang sebelum balik juga atau pas lahir atau sebelum balik aja ya, atau kan tidak mendengar dan tidak melihat, itu ghairu mukallaf walaupun akalnya sehat. Karena apa? Karena tidak ada alat atau jalan untuk menerima dakwah. Karena penerimaan ilmu itu, menyerap hasil dakwah itu dengan penglihatan atau dengan pendengaran. Kalau tidak melihat, tidak mendengar, mau ilmu masuk yang mana? Betul nggak? Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan sama basor itu adalah representasi daripada akal. Karena walaupun punya akal seandainya tapi tidak mendengar, tidak melihat, itu ghairu mukallaf. Artinya tidak ada tuntutan untuk melakukan kewajiban dan juga tidak ada sanksi apabila melanggar aturan. Karena ghairu mukallaf. Kenapa ghairu mukallaf? Karena syarat untuk melakukan syariat itu harus bulughud dakwah, sampainya ajakan. Kalau dulu dari para nabi, para rasul, sekarang dari para ulama, dari para ustadz. Sedangkan kalau tidak mendengar, tidak melihat, dari mana jalan masuknya ilmu? Karena masuk ilmu itu apakah dengan penglihatan atau dengan pendengaran? Demikian. Nah, di sini Allah Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Yasma'u wa yara, Allah mendengar dan melihat. La ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya. Tidak ada satupun sesuatu suara atau masmu' yang didengar yang tidak kedengaran oleh Allah. Wa in khafiya, walaupun sangat-sangat samar, sangat-sangat kecil volumenya, yang kalau ukuran kita itu pasti tidak akan terdengar. Tapi nama-nama suara itu pasti Allah mendengar. Wala yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa in daqqo, dan tidak ada sesuatu yang bisa dilihat walaupun sekecil apapun, pasti oleh Allah bisa dilihat. Wala yahjubu sam'ahu bu'dun,
jarak jauh tidak akan menghalangi pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Wala yadfa'u ru'yatahu dzalamun, dan tidak akan terhalang penglihatan Allah karena gelap. Kenapa? Karena Allah melihat bukan dengan alat, dan Allah mendengar juga bukan dengan alat. Setiap penglihatan dengan alat, kita dengan mata akan melihat. Setiap pendengaran dengan alat, kita dengan telinga mendengar. Itu pasti suara yang masuk itu paling tidak ada 3 tahapan. Jelas sekali, jelas, kurang jelas, bahkan sama sekali tidak kedengaran. Penglihatan pun demikian, kelihatan jelas sekali, kurang jelas, bahkan sama sekali tidak kelihatan. Kita melihat di sekitar gini, tapi kita tidak melihat di belakang ini bangunan, karena melihatnya kita dengan alat. Demikianlah penglihatan dan pendengaran alat itu pasti akan sangat terpengaruh dengan ruang. Yaro min ghairi hadaqatin wa ajbanin. Penglihatan Allah bukan karena ada bola mata. Wa yasma'u min ghairi asmihatin wa adanin. Allah mendengar bukan karena ada telinga dan lubang-lubang telinga. Kama ya'lamu bi qalbin, seperti halnya Allah Maha tahu bukan karena alat dengan hati. Wa yabtisu bi ghairi jarihatin. Kalau kita menepuk itu pasti dengan anggota. Kalau kita menyiksa pasti dengan anggota badan. Allah tidak seperti itu. Wa yakhluqu bi ghairi alatin. Allah menciptakan apapun yang dikehendaki tidak memakai alat. Kalau kita memakai alat, beda yang dibuat, pasti alatnya pun beda. Allah kudratnya satu, artinya segala sesuatu cukup dengan kudrat Allah yang satu. Kalau kemampuan kita, misalnya seseorang namanya Kang Kholid, maaf ya, jadi ada nama Pak Kholid. Ini Pak Kholid ini orangnya kreatif sekali, produktif sekali, kerajinannya sangat banyak sekali, hasil kerjanya sangat banyak karena orangnya rajin, orangnya pintar, produktif, kreatif. Misalkan Pak Kholid ini mempunyai keahlian membuat 10 hal, maka tentu 10 hal itu dengan 10 keilmuan. Itu manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, beribu-ribu yang diciptakan cukup dengan satu kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ijad dan idam cukup dengan satu kekuasaan. Itulah diantara maksud daripada sifat Allah itu adalah satu. Idla tusbihu sifatuhu sifatil khalq kamala tusbihu dzatuhu dzawatil khalq. Karena sifat-sifat Allah sama sekali tidak sama dengan sifat makhluk. Seperti halnya dat Allah tidak akan sama, mustahil sama dengan dat makhluk. Masa kan tidak masuk logika kita juga seandainya si pencipta itu sama yang dengan diciptakan. Seseorang seperti ibu membuat bala-bala, masa bala-bala seperti ibu yang membuatnya? Kan mustahil. Masa Allah pencipta, pembuat akan sama dengan yang dibuatnya? Itu kan mustahil. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah As-Sami Al-Basir, mendengar dan juga melihat. Ini kembali pada kita ya. Saking sangat pentingnya
dan perannya sangat besar tentang pendengaran dan penglihatan, sehingga tadi juga wujudnya taklif dari Allah, adanya kewajiban atau adanya sanksi atau larangan dari Allah itu karena manusia itu punya akal. Akal itu didukung dengan penglihatan dan pendengaran. Nah, saking istimewanya pendengaran dan penglihatan sehingga apabila seseorang muslim dalam kesehariannya, dimanapun, kapanpun, aktivitas apapun yang dia kerjakan, kemudian selamanya merasa disama dan dibasar oleh Allah, selalu merasa didengar dan dilihat oleh Allah, insya Allah muslim tersebut akan menjadi muslim yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila setiap langkah selalu merasa dilihat dan didengar Allah, tentunya muslim tersebut, orang tersebut tidak akan sembarang bicara kalau tidak hal yang baik, karena merasa takut pembicaranya pasti didengar oleh Allah. Dan tentu seseorang itu tidak akan sembarang bertindak dimanapun kapanpun, karena merasa tindakan itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan selalu taat. Makanya kata sebahagian ahli kalam, ahli tauhid, apabila seorang muslim sudah merasa selalu dilihat dan didengar oleh Allah, makanya tingkatan imannya adalah tingkatan iman muraqabah. Jadi akan selalu merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemanapun dimanapun pasti akan taat. Barangkali sementara ada hal yang akan ditanyakan, dipersilakan. Monggo. Iya. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan di luar agama mungkin ya. Oh iya, Bapak. Silakan. Ini unek-unek saya. Gitu. Oh iya iya. Ini pertanyaannya antara hubungan agama dan politik. Oh. Gitu. Dan di saat-saat situasi sekarang gitu, mungkin ya alhamdulillah ketika agama dan politik saling campur baur kan gitu, dan banyak korban-korban yang memang yang tadi itu tokoh agama yang dibawa untuk berpolitik. Semoga aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakannya apa kira-kira? Inti pertanyaannya? Inti pertanyaannya hubungan antara agama dan politik. Saja. Terima kasih. Jadi bukan terangkan dengan agama dan politik. Oh, tenun. Terima kasih. Sebetulnya walaupun kalau dengan bahasa Arab itu siasat namanya ya, siasat. Itu sebetulnya agama itu juga membawa siasat, teori cara. Jadi diartikan dalam agama itu siasat itu bukan seperti pikiran kita bahwa politik itu membawa ini. Dalam agama bahasanya adalah siasat. Siasat itu cara. Jadi politik itu cuma cara, jadi wasilah. Seandainya siasat itu dipakai untuk baik, maka pasti itu akan baik. Dan juga agama sangat menyetujui, karena agama juga tidak akan terpisahkan daripada siasat. Cara menyampaikan. Allah SWT pun ini sudah memberikan petunjuk pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berada di Makkah 13 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala selama Nabi Muhammad ada di Makkah, dari mulai diangkat sebagai Nabi dan Rasul selama 13 tahun,
Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan Nabi untuk melawan secara fisik kepada penentang-penentang agama. Karena menurut siasat, apabila dalam keadaan belum kuat, belum siap, nantinya bukannya akan berhasil, justru akan gagal total. Maka datang ke Madinah hanya baru 2 tahun, karena sudah kuat umat Islam dibantu dengan sahabat Ansor, maka ada kewajiban perang. Jadi siasat agama begitulah. Jadi sebetulnya politik dengan agama tidak akan berbenturan asalkan yang berpolitiknya agamanya kuat. Begitu. Tapi kalau yang politisi agamanya tipis, imannya tipis, itu pasti justru akan mempolitisasi agama begitu. Ya, terima kasih. Ya, kembali. Dilanjut paslun fil kalam. Wa taqidu annahu ta'ala mutakallimun amirun nahin wa'idun mutawa'idun bi kalamin azaliyin qadimin qaimin. Di antara muslim sunni itu adalah mengiktikadkan, termasuk kita mengiktikadkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mutakallim. Kalau itu berbicara, berfirman. Amirun, Allah SWT memerintah. Nahin, Allah juga melarang. Wa'idun, Allah berjanji. Mutawaidun, dan Allah pun adalah mengancam. Bikalamin ajaliyin, janjinya, perintahnya, larangannya dengan kata-kata yang semua dari azali. Qaimin bidzati ta'ala, dan sifat kalamnya Allah, berfirmannya Allah itu menetap dalam dzatnya. La yusbihu kalamal khalqi, dan berfirmannya Allah itu, kalam Allah itu sama sekali tidak sama dengan perkataan makhluk. Palaisa bisawtin yahdutsu min silali hawain. Kalam Allah itu bukan baru karena ada keluarnya hawa atau napas, awistikaki ajromin, atau bergesekannya satu benda. Biasanya kalau di makhluk itu suara itu karena ada angin timbul suara, atau gesekan benda itu jadi suara. Kita menepuk meja jadi ada suara. Kalau ahli kalau kacapi itu ya, Cianjur, digesekkan jadi ada suara. Nah, kalam Allah, firman Allah, bukan karena gesekan sesuatu, bukan karena ada hawa atau udara atau angin yang lewat pada satu lubang, pada satu hal, bukan. Wala biharpin yang qat'u bikisapatin, dan juga Allah berfirman bukan merupakan huruf atau aksara yang tentu akan terputus bi'itbaqi sapatin. Apabila mulut kita ditutup kan enggak ada suara. Kalau Sunda balem. Enggak. Suara Allah tidak seperti au tahrisan, atau karena dengan gerakan lisan. Lisan digerak-gerak itu beda-beda suara kedengarannya, bukan karena itu. Dan juga ada yang tanya. Oh, ada yang nanya. Silakan. Baik, ini ada yang nanya lewat chat. Hanya bisa saya bacakan aja. Ini pertanyaannya begini. Bahwa Gusti Allah itu memiliki sifat-sifat, di antaranya Ya Rahman, Ya Rahim, Adil. Nah, itu juga manusia bisa melakukan sifat-sifat itu, dan memang harus begitu. Ya. Apakah itu juga sebuah cara untuk menyamakan diri dengan Gusti Allah? Terima kasih.
Hanya tidak mau disebutkan namanya ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini dia yang disampaikan. Makasih atas yang bertanya. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, takhallaqu bi akhlaqillah. Bersikaplah seperti sikap Allah. Berakhlaklah seperti akhlak Allah. Mana? Allah itu Rahman, Maha Pengasih, Rahim, penyayang. Kita pun sebagai makhluk harus seperti itu. Kita harus sebagai penyayang dan pengasih. Allah adil, kita pun harus berbuat adil. Allah Rauf, kasih sayang. Itu ada Rahim, ada Rauf, ada Rahim, ya. Perbedaannya kata ulama, kalau Rauf kasih sayang Allah melalui sanksinya. Saking sayangnya Allah, Raufnya Allah, ketika makhluk melanggar maka diberi sanksi. Itu karena saking sayang, itu Rauf namanya. Kalau Rahim artinya kasih sayang Allah, saking sayangnya Allah, Rahimnya Allah, ketika seseorang berbuat baik maka Allah akan berikan pahala. Jadi memang kita harus berusaha berakhlak seperti akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Bersikaplah seperti sikap Allah, Maha kasih sayang, Maha adil, Maha pengasih. Kita pun harus seperti itu. Terima kasih. Bukan berarti kita menyerupai Allah. Justru kita disuruh untuk bersikap seperti itu. Ayah Patarosan deh, Ustaz. Ya. Iya. Memang ini tidak, kita belum bisa ini langsung ke Ya. Ustaznya, harus mengecek. Mohon koreksinya. Yang saya pahami dari pemikiran Mama, mungkin maksudnya Abdul bin Nuh gitu ya. Ya. Bahwa beliau wasatan atau pertengahan, mujasim, bukan takwil pun juga tidak. Artinya tidak menakwilkan tangan dengan kekuasaan, hanya tetap memiliki tangan tapi tidak ditakwilkan dengan kekuasaan. Begitu juga sama Bashar, tidak ditakwilkan. Benarkah demikian? Pertanyaan ini terkait dengan penjelasan ajengan barusan. Terima kasih. Terima kasih ya. Allah Subhanahu wa taala melihat bukan dengan mata. Allah Subhanahu wa taala mendengar bukan dengan telinga. Tapi dengan sifat sama mendengarnya, dengan basor melihatnya. Mala ainun wala udhunun, Allah tidak bertelinga dan Allah tidak mempunyai mata. Walaupun ada sebahagian, namun bukan sunni. Kita kan sunni, Mama itu sunni, makanya tidak merepresentasikan bahwa Allah itu bertangan. Tapi ada sebahagian kelompok mengatakan Allah itu bertangan, cuman tangannya tidak sama dengan tangan kita. Allah itu bermata, tapi matanya tidak sama dengan mata kita. Kalau ahlus sunnah termasuk Mama ini tidak ke sana. Jadi Allah itu menyiksa bukan dengan tangan fisik, Allah mendengar bukan dengan telinga fisik, Allah melihat bukan dengan mata, tapi Allah melihat dengan sifat basornya, mendengar pun dengan sifat samanya. Ya, memang betul. Jadi Mama radhiyallahu anhu sama sekali itu tidak mujassimah. Tidak mengartikan bahwa Allah itu bertangan, tapi tangannya beda dengan kita, enggak. Dari bawah juga sudah seperti itu. Ada lagi nih. Hari ini ada banyak nih yang bertanya. Ini dari, kalau dalam gambarnya ini di Batam gitu ya. Ya, sangat jauh sekali. Tadi dijelaskan tentang sifat-sifat Allah. Nah,
Bahkan dari minggu kemarin dengan menyebutkan sifat Allah itu 20, bagaimana Ahlussunnah yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau demikian, berarti Tuhan itu punya sifat yang terbatas. Bukankah Tuhan itu tak terhingga, tak terbatas? Iya. Mohon Penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Yang mau orang Sunda aja di Batam. Terima kasih. Orang Batam terima kasih. Orang Sunda gitu. Memang Allah itu sifatnya tidak terbatas. Kok ada 20 sifat yang wajib? Begitulah. Bagaimana ini pemahamannya? Gini pemahamannya. Yang 20 itu bahkan ada yang 13. Ya. Menurut para ulama ahli tauhid, yang ada dalil naklinya dan ada dalil aklinya. Jangan kita terfokus bahwa sifat Allah hanya 20. Itu pasti lebih dari 20. Cuman para ulama pun tidak ada yang berani coba tambah selain 20 mana. Gak ada ulama dari sampai sekarang yang berani menambah. Gak ada. Kesimpulannya bahwa Allah mempunyai sifat yang maha sempurna, yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dibatasi. Cuman membatasi 20 itu hanya kata para ulama tauhid yang ada dalil naklinya Al-Qur'annya dan juga ada arti secara logikanya. Jangan kita meyakinkan, memastikan bahwa Allah itu sifatnya hanya 20, jangan. Tidak terbatas. Setiap kesempurnaan itu semua sifat Allah. Cuman yang layak. Contoh gini, kalau untuk manusia ganteng itu sempurna kan? Ganteng untuk laki-laki, cantik untuk perempuan. Itu kan sifat sempurna. Layak enggak Allah disebut ganteng? Enggak. Para ulama tidak berani menyebutkan selanjutnya sifat yang ke-21 sifat jamal, itu ada Allah itu ganteng. Enggak ada yang berani begitu. Atau jamilah, cantik, enggak ada. Ya mudah-mudahan dipahami. Dan gini untuk kita semua juga ya. Sifat Allah itu ada mengatakan 20, ada yang 13. Tapi bukan berarti membatasi bahwa sifat Allah hanya terbatas sampai 20 13. Semua sifat kesempurnaan itu pasti kepunyaan Allah. Cuman para ulama tidak yang berani menambah atau mengurangi dari 13 sampai 13, ya. Enggak ada yang berani. Pokoknya sifat yang sempurna semua punya Allah. Cuman yang 20 itu kalau ditanya dalil naklinya Al-Qur'annya semua ada di wujud sampai mutakalim. Ya, dan juga dari aklinya ada. Selain itu para ulama gak ada yang berani. Ini hanya seperti waktu dulu, waktu di meja kuliah, dosen itu mentang-mentang dosen tauhid. Itu apabila membatasi sifat Allah 20 13 itu salah. Kemudian kata mahasiswa, Pak, mohon kalau tambahnya selain 20 bagaimana? Dosennya bisa menjawab. Jadi yang salah yang menyebutkan 20 atau yang lebih 20 yang menyalahkan yang membatasi 20. Dosen juga tidak menjawab. Jadi dosen itu salah, itu yang menyebutkan 20 itu pasti lebih. Coba lebihnya Pak, satu saja apa? Itu pokoknya sifat kesempurnaan semua kepunyaan Allah gitu ya. Barangkali cukup. Terima kasih. Wa annal Qur'an wa Taurah wal Injil wa Zabur kutubuhul munazzalah ala sulhi alaihi salam. Al-Qur'an, Taurat, Injil dan Zabur semua itu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya. Bagaimana kita ketahui, Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Taurat kepada Nabi Musa, Injil diamanahkan kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Wa anal Quran makruun bi alsinah, maktubun bil masyahid, mahfudun bil qulub.
Al-Quran itu bisa dibaca dengan lisan, setelah ada ditulis juga dalam mashaf dengan tulisan, dan juga bisa dihafal dalam hati. Wa annahu ma'adzalik qadimun qaimun ta'ala. Walaupun demikian, tetap keyakinan kita kalam Allah itu bukan merupakan huruf, bukan merupakan suara. Inilah keyakinan Mama. Jadi Al-Quran itu ya bisa dibaca, bisa ditulis, tapi juga di samping itu yakinkan bahwa kalamullah ini adalah bukan merupakan huruf dan bukan merupakan bacaan, dan tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau yang dibaca oleh kita kan awalnya ada awalnya Bismillah, akhirnya bahkan diakhiri dengan Shadaqallahul Adzim. Itu Al-Quran yang dibaca kita. Tapi kalamullah tidak seperti itu. Bagaimana? Wallahu a'lam. Begitulah keyakinan Mama. Jadi di satu sisi kita yakin bahwa kalamullah itu tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak tengah-tengah. Tapi Al-Quran yang kita hadapi bisa dibaca, bisa ditulis, juga bersuara. Toret, ini Zabur, Quran, semua seperti itu. Tapi yakinkan bahwa kalamullah, baik Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, qadimun qaimun ta'ala, la yaqbalul infisal wal ibtiraq bil intiqal qulubal awraq. Tidak bisa dipindah-pindahkan dengan tulisan dan sebagainya macam pada kertas, nggak bisa. Kemudian bagaimana dulu waktu Nabi Musa mendengar kalamullah, itu Nabi Musa mendengar kalamullah bigori sautin wala harfin, tidak ada suara dan tidak ada huruf. Itu bagaimana? Ya udah aja, serahkan saja. Cuman para ulama ini agar bisa dipahami, kalamullah itu ada dua, ada kalam dal, ada kalam madlul. Kalam dal adalah yang kita baca. Kalam madlul adalah di Allah SWT yang tidak ada, yang bukan merupakan susunan dari huruf, dari suara, tidak ada awal, tidak akhir. Itu kalam madlul. Para ulama mencontohkan begini, tapi di sini Mama tidak mencontoh seperti itu, ya, karena sangat-sangat hati-hati. Tapi saya sering mendengar dan juga di kitab juga, di kitab lain para ulama mencontohkan agar bisa sedikit memahami bahwa kalamullah itu ada kalam dal, ada kalam madlul. Kalau kalam dal seperti di hati. Suara hati ada huruf enggak? Enggak ada. Ada suara? Enggak ada. Tapi ketika suara hati di mulut, sedang ke mulut kan? Nah, itulah katanya. Itu hanya contoh yang Mama juga tidak mencontohkan begitu. Nah, jadi kalam madul itu yang di Allah itu tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada awal, tidak akhir. Kemudian pertanyaan yang paling lucu, kalau Allah berfirman tidak ada akhir, sekarang Allah sedang apa? Memfirmankan apa? Pertanyaan kan lucu ya. Betul nggak? Kalau Allah itu firman-Nya tidak ada akhirnya, jadi terus-terusan firman, sekarang sedang apa? Allah sedang berfirman bahwa kamu itu ngomong seperti itu. Ya betul kan? Nah itulah. Wa idza kanat lahu hadhihi sifat kana hayyan aliman qadul muridan san basirun takaliman bil hayat wa ilmi wal qudrah wal iradah wa samal basar wa kamlam mubadradat. Nah, kalau demikian berarti jelas bahwa Allah itu sifat hidup, maha mengetahui, maha kuasa. Kemudian muridan juga mengirodatkan, menghendaki, mendengar, melihat, dan selalu berfirman. Dan Allah maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendaki. La bimujarradidat, bukan semata-mata dengan dat, tapi dengan sifat-sifat yang tadi. Ada pertanyaan satu lagi mau dijawab sekarang, Ustaz? Ya, tanggung. Minimal ini disampaikan dulu aja lah biar puas ini yang jawab. Iya. Tapi langsung ngajikan pada dijawab aja langsung. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, Ustaz, bukankah Asmaul Husna juga termasuk sifat Allah? Jazakallah ya Rabbi. Terima kasih. Insya Allah Sabtu yang akan datang, mudah-mudahan. Ya, karena ada sifat 20. Sebagian kelompok muslim itu ada yang juga bukan 20 tapi kepada Asmaul Husna. Namun insya Allah Sabtu yang akan datang agar lebih ini jawabannya. Barangkali sudah jam 5 ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafiina wa sallim amin bang alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma hadina bihuda. Allahumma hadina bihuda. Allahumma hadina bihuda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma hadina aman. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillah. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah pertanyaan di Sabtu akan datang menjadikan penutup bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.